Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rati Ferawati, guru dari SMA Negeri 11 Samarinda, Kalimantan Timur. Kali ini saya akan berbagi tentang asesmen nasional. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, bahan asesmen nasional itu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal literasi. Yang kedua, asesmen kompetensi minimal numerasi. Yang ketiga, survei karakter. Dan keempat, survei lingkungan belajar. Apa sih perbedaan ujian nasional dan asesmen nasional? Kebanyakan orang umum mengatakan hanya sekedar ganti nama, tetapi ternyata tidak. Sangat jauh berbeda. Kita bisa melihat di sini perbedaan antara ujian nasional dan asesmen nasional. Dilihat dari jenjang, ketika ujian nasional itu hanya berlaku mulai dari tingkat menengah, baik menengah pertama, menengah atas, maupun kejuruan. Sedangkan asesmen nasional itu dimulai dari sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, baik pertama dan atas serta kejuruan. Selanjutnya, perbedaannya terletak pada kelas. Kalau ujian nasional dulu hanya pada kelas akhir dari masing-masing jenjang, yaitu kelas 9 pada tingkat SMP dan kelas 12 pada tingkat SMA dan SMK. Sedangkan pada asesmen nasional itu pada kelas 5 pada jenjang sekolah dasar, kelas 8 pada jenjang sekolah menengah pertama, dan kelas 11 pada sekolah jenjang menengah atas maupun kejuruan. Yang ketiga, pada perbedaan peserta. Kalau ujian nasional itu adalah seluruh siswa. Sedangkan pada asesmen nasional itu hanya pada sampel acak siswa yang dipilih. Jadi tidak semuanya. Sedangkan perbedaan pada kisi-kisi, kalau ujian nasional itu berbasis kurikulum atau dia per mata berdasarkan mata pelajaran, sedangkan asesmen nasional itu dia berbasis PISA, yaitu Program for International Student Assessment. Perbedaan selanjutnya terletak pada model soal. Ketika ujian nasional, itu dia hanya pilihan ganda dan isian singkat. Sedangkan pada asesmen nasional itu lebih beragam. Ada pilihan ganda dengan jawaban tunggal, ada pilihan ganda dengan jawaban kompleks, kemudian ada menjodohkan, ada drag and drop, kemudian ada highlight, isian singkat, essay, soal interaktif, dan survei. Jadi lebih banyak ragamnya dibanding dengan ujian nasional. Perbedaan selanjutnya kita lihat pada contoh soal, ya. Kalau ujian nasional itu adalah ujian mata pelajaran. Contohnya misalnya ujian nasional pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran matematika. Tapi pada asesmen nasional soalnya adalah berbentuk asesmen kompetensi minimal literasi, asesmen kompetensi minimal numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Perbedaan selanjutnya terletak pada jadwal. Kalau ujian nasional itu dilaksanakan 4 hari, sedangkan pada asesmen nasional hanya berlangsung 2 hari. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah modal pelaksanaan.
Kalau ujian nasional dia semi online, sebagian menggunakan online, sebagian menggunakan paper atau kertas. Sedangkan pada asesmen nasional itu full online. Dan perbedaan terakhir terletak pada metode penilaian. Kalau ujian nasional itu adalah computer based test. Sedangkan pada asesmen nasional, computerized adaptive testing atau CAT dengan multi-thread adaptive testing. Oke. Pada peserta asesmen nasional, ya, kalau murid untuk sekolah dasar kelas 5 terdiri dari 30 murid, kemudian sekolah menengah pertama kelas 8 terdiri dari 45 murid, dan pada sekolah menengah atas atau kejuruan itu kelas 11 yang terdiri dari 45 murid. Itu dipilih secara acak, jadi tidak semuanya, hanya mewakili saja. Sedangkan guru, kalau guru itu semua, baik itu guru sekolah dasar, menengah, pertama, dan atas, serta kejuruan. Termasuk juga kepala sekolah, semua kepala sekolah, baik itu jenjang sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, dan menengah kejuruan. Kemudian pada murid itu berupa tes dan kuesioner menggunakan komputer dengan pengawasan. Sedangkan kalau guru dan kepala sekolah itu pengisian kuesioner diberi waktu 2 minggu secara daring tanpa adanya pengawasan atau secara mandiri. Selanjutnya, AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Apa sih itu AKM? Yang terdiri dari 2, yaitu AKM Literasi dan AKM Numerasi. AKM Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen kompetensi minimal numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. AKM literasi itu komponennya hasil belajar itu berupa kognitif, kontennya itu berupa teks dibagi 2, yaitu teks informasi dan teks sastra. Sedangkan komponen pada proses kognitif itu dibagi menjadi 3, yaitu menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi. Dan yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi. Sedangkan komponen selanjutnya berupa konteks itu terdiri dari 3 unsur, yaitu berupa personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan bentuk soalnya pada AKM literasi berupa ketika bentuknya objektif itu ada pilihan ganda yang proporsinya 20%, pilihan ganda kompleks 60%, menjodohkan 10%, isian singkat 5%. Sedangkan non-objektif itu adalah uraian yang terdiri dari 5%. Bagaimana dengan asesmen kompetensi minimal numerasi? Komponennya sama, hasil belajarnya berupa kognitif, sedangkan kalau kontennya itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bilangan, yang kedua pengukuran dan geometri, yang ketiga
data dan ketidakpastian, sedangkan yang keempat adalah aljabar. Komponen yang selanjutnya adalah proses kognitif, di mana dibagi menjadi 3, yaitu pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Dan komponen yang terakhir, konteks, itu juga dibagi menjadi 3, personal, sosial budaya, dan saintifik. Bentuk soalnya yaitu berupa objektif dan non-objektif. Pilihan ganda 20%, pilihan ganda kompleks 60%, menjodohkan 10%, isian singkat 5%. Sedangkan uraian juga 5%. Selain asesmen kompetensi minimal, juga ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Pada survei karakter, karakter yang ingin diwujudkan adalah profil pelajar Pancasila. Yang bagaimana profil pelajar Pancasila itu memiliki karakter beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Sedangkan pada survei lingkungan belajar, iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, yang pertama adalah iklim keamanan sekolah, terdiri dari keamanan dan well-being siswa, selanjutnya sikap dan keyakinan guru, yang ketiga kebijakan dan program sekolah. Yang kedua, iklim kebinekaan sekolah yang terdiri dari praktik multikultural di sekolah, sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah, kebijakan dan program sekolah. Selanjutnya adalah indeks sosial ekonomi yang mencakup pendidikan orang tua, profesi orang tua, dan fasilitas belajar di rumah. Selanjutnya adalah kualitas pembelajaran yang mencakup manajemen kelas, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif. Dan yang terakhir adalah pengembangan guru berupa refleksi dan perbaikan pembelajaran, serta dukungan untuk refleksi guru. Itu tadi gambaran tentang apa sih asesmen nasional. Berbeda kan dengan ujian nasional? Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.